Oke guys, kembali lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu mengenai pembahasan rangkaian listrik. Nah, rangkaian yang akan dibahas adalah rangkaian DC atau arus arah. Nanti akan dijelaskan apa maksud dari rangkaian arus arah. Nah, pertama-tama kita akan belajar dulu mengenai besaran-besaran yang terlibat ketika kita akan membahas rangkaian listrik, yaitu ada arus, ada tegangan, dan ada hambatan. Oke, kita masuk dulu pertama-tama dari arus listrik. Oke, jadi secara sederhana, arus listrik itu artinya adalah muatan listrik yang mengalir. Jadi misalnya di dalam suatu kabel listrik, kita melihat ada muatan mengalir, gerak dari satu titik ke titik lain, maka itu disebut dengan arus listrik. Oke, dan secara matematis, itu nanti seperti ini rumusnya. I sama dengan dq dt. Ini artinya adalah laju aliran muatan listrik. Seberapa banyak muatan listrik yang mengalir per satuan waktunya. Jadi makin cepat muatan listriknya mengalir, berarti arusnya makin besar. Kira-kira kayak gitu. Nah, di dalam rangkaian listrik, itu bagaimana cara menghasilkan arus? Tentunya kita perlu sumber tegangan. Jadi misalnya bisa kita lihat di sini, kita punya rangkaian listrik, ini ada sumber tegangan. Misalnya baterai, yang paling gampang. Sebenarnya bisa yang lain, bisa aki atau generator atau yang lain. Oke, ini baterai, ini ceritanya komponen listrik, misalnya lampu lah gitu ya. Arus listrik itu definisinya adalah dia akan keluar dari kutub positif baterai. Nah, ini kayak gini nih. Yang akan ngalir terus muterin si rangkaian, nanti masuk lagi ke kutub negatif baterai. Ini I. Itu jadi definisi arah arus listrik. Dan tentunya rangkaian listriknya harus nyambung. Nggak boleh ada yang putus. Jadi misalnya kayak gini nih, ada yang putus satu, arus nggak akan ngalir. Jadi harus nyambung ya kabelnya. Itu disebut juga dengan rangkaian tertutup. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi sepanjang waktu arus itu akan ngalir satu arah saja, yaitu dalam hal ini searah jarum jam ya, clockwise. Dia akan muter dalam rangkaian seperti ini, sepanjang waktu. Itulah yang disebut dengan rangkaian arus searah, atau bahasa Inggrisnya direct current, atau disingkat DC. Gitu. Jadi nanti di topik ini, kita hanya akan belajar rangkaian listrik yang punya arus listrik selalu sama. Nanti akan ada saatnya kita akan belajar rangkaian yang harusnya bolak-balik. Nanti searah jarum jam, nanti berlawanan jarum jam. Gitu. Oke, itu jadi tentang arus. Lalu tentang tegangan, seperti biasa tegangan itu beda potensial antara dua titik. Dalam hal ini sumber tegangan baterai ya. Nah, kita coba masuk ke hambatan nih. Apa itu hambatan? Oke, hambatan atau resistor disimbolkan dengan notasi R ya di rumus. Itu simbol dalam rangkaiannya seperti ini. Jadi gerigi-gerigi gini nih. Itu harusnya selalu ada di setiap rangkaian listrik. Karena hambatan itu punya fungsi untuk menghambat nilai arus listrik supaya nggak gede-gede banget gitu. Karena kalau gede-gede banget, benar-benar hambatan kita nol, itu nanti arusnya bisa sampai tak hingga. Nah, itu kan nggak mungkin dalam praktik. Jadi, makanya harus ada hambatan, supaya arusnya jangan sampai gede banget. Oke, secara geometri, bagaimanakah bentuk dari hambatan? Nah, bentuk hambatan itu sebenarnya macam-macam, tapi ada satu bentuk yang kita bisa hitung rumusnya nih, yaitu adalah bentuk kawat atau kabel lurus. Nah, misalnya seperti ini nih. Kita punya kabel konduktor yang bentuknya memanjang nih ya. Dia punya panjang L dan dia punya luas penampang A. Dalam hal ini berarti penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, dia punya hambatan nih. Sepotong kabel ini dia punya hambatan, yaitu R. Dan rumus R-nya itu adalah ini, Rho L per A. Apa itu Rho? Rho itu disebut dengan hambatan jenis. Jadi ini suatu sifat dari si bahan konduktornya. Jadi biasanya kan kabel dari tembaga ya. Nah, dia punya Rho sendiri tuh. Kalau kita kabelnya ganti jadi nikel gitu, dia punya Rho yang berbeda. Gitu. Jadi ini adalah sifat bahan dari si hambatan itu sendiri. Oke, itu tadi tentang hambatan ya. Nah, kita jadi punya tiga arus tegangan hambatan. Apakah ada hubungan antara ketiga variabel ini? Jawabannya tentu ada. Dan ini akan nanti jadi dasar dalam rangkaian listrik. Jadi kalau misalnya kita punya resistor R, kita aliri arus I di ujung-ujung resistor, itu nanti akan muncul tegangan. Akan ada beda potensial. Jadi kalau kita ukur pakai voltmeter, di antara ujung resistor nanti akan ada tegangan. Nah, ketiga besaran ini dihubungkan dengan suatu hukum yang disebut dengan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm mengatakan bahwa tegangan di ujung-ujung resistor sama dengan I kali R. Sebenarnya dengan arus
sebanding dengan hambatannya. Jadi ini hukum yang sangat simpel dan nanti akan sering digunakan ketika kita menganalisa rangkaian listrik. Ini adalah hubungan dari ketiga besaran ini. Oke, kemudian kita punya simbol lain nih yang mungkin juga akan nanti muncul dan kadang-kadang ini bisa bikin bingung. Nah, ini dia simbolnya. Kita punya baterai 3 volt tapi ada tulisan 1 ohm. 3 volt, 1 ohm. Maksudnya apa ini? Tiba-tiba ada hambatan, ada resistor gitu. Nah, jadi 1 ohm ini disebut dengan hambatan dalam. Oke, jadi 1 ohm ini disebut dengan hambatan dalam baterai. Ini maksudnya tuh gini, idealnya baterai yang ideal tidak punya hambatan dalam sama sekali. Artinya kalau baterai kita itu ideal ya, berarti dia hanya tulisannya 3 volt, nggak ada 1 ohmnya. Itu kalau kita ukur pakai voltmeter, di ujung-ujung di kutub baterai itu nanti hasilnya adalah 3 volt juga. Nah, pada praktiknya itu nggak mungkin. Tiap baterai punya hambatan dalam. Akibatnya adalah ketika kita ngukur tegangan baterai, meskipun tulisannya 3 volt di baterainya ya, tapi hasil pengukuran di voltmeter bilangnya itu kurang dari 3 volt. Misalnya 2,95 volt itu. Pasti ada kurang. Itu akibat ada tegangan yang hilang akibat hambatan dalam ini. Gitu. Nah, jadi biasanya tulisan yang ada di baterai 3 volt itu disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Itu jadi adalah nilai ideal. Tapi kalau diukur nggak akan segitu. Nah, nanti di perhitungan baterai dengan hambatan dalam ini sebenarnya bisa dipecah ekivalen dengan gambar berikut. Ini dia. Jadi yang 3 volt, 1 ohm itu ekivalen dengan 3 volt, di sebelahnya ada hambatan 1 ohm. Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi intinya jangan bingung kalau ada keterangan baterai tapi ada hambatannya. Tinggal tambahin resistor aja di sampingnya. Gitu. Oke, tadi kita bahas satu buah resistor aja ya kebanyakan. Nah, sekarang kita masuk gimana kalau resistornya ada banyak, hambatannya ada banyak. Nah, itu kombinasinya bisa seri, bisa paralel. Sama kayak kapasitor. Oke, kita mulai dulu dari yang kombinasi resistor seri. Seri itu artinya adalah ketiga resistor ini ya, itu dihubungkan dengan kabel yang sama. Jadi nggak ada cabang. Nanti gabungan dari ketiga resistor ini adalah penjumlahannya aja. R seri RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Simpel ya, dijumlahin aja. Kemudian kalau seri, arus mereka akan sama semua. Jadi misalnya ini ya, ini ada arus listrik nih yang mengalir. Sebutlah yang lewat ini resistor 1 I1, yang lewat 2 I2, yang lewat 3 I3. Nah, ini mereka sama semua kalau seri. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan untuk tegangannya itu belum tentu sama. Tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3 bisa jadi beda-beda nih. Tergantung nilainya. Nah, yang pasti adalah begini. Yang pasti adalah kalau ujung kiri kita kasih nama A, lalu ujung kanan kita kasih nama B, maka kalau kita ukur tegangan antara A dan B, itu akan sama dengan penjumlahan dari tegangan masing-masing resistor. AB sama dengan V1 plus V2 plus V3. Gitu. Oke, jadi ini mengenai kalau resistornya seri. Sekarang kalau paralel. Oke, kalau paralel nanti kayak gini kira-kira konfigurasinya. Jadi nanti akan ada cabang R1, R2, R3. Nah, kalau paralel nanti kalau digabungkan rumus R-nya begini. Rumusnya pakai 1 per R. R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau paralel yang sama adalah tegangannya, bukan arusnya. Jadi tegangan di resistor 1 sama dengan yang di 2, sama dengan yang di 3. Begitu. Lalu untuk arusnya, itu belum tentu sama. Bisa jadi beda-beda, arus di 1, 2, dan 3. Nah, tapi yang pasti adalah begini. Kalau misalnya, sebelum bercabang, ini arusnya I. Setelah bercabang, ini I1, yang ini I2, yang ini I3. Maka, berlaku rumus berikut. I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Jadi seolah-olah I yang ini nih yang sebelum cabang pecah jadi 3. I1, I2, I3. Itu penjumlahannya. Gitu kira-kira. Jadi kalau bisa dilihat ini kebalikan banget sama yang kapasitor. Rumus ininya nih. Kalau di kapasitor kan ini seri. Ini paralel. Tapi sifat-sifatnya yang tegangan sama. Oke. Nah terakhir, kita selain ngitung tegangan arus hambatan juga bisa ngitung daya atau energi berkaitan dengan rangkaian listrik ini. Nah, jadi ada yang disebut dengan daya disipasi pada resistor.
Maksudnya ada lagi nih, ketika kita mengalirkan arus ke suatu resistor, maka nanti akan ada energi yang hilang. Jadi ada energi yang hilang ini, dan itu akan jadi energi panas ya. Nah, energi yang hilang ini akibat dialiri arus resistornya itu disebut disipasi. Nah, apa rumus daya disipasi? Itu sangat simpel, yaitu ini. P sama dengan daya sama dengan I kuadrat kali R, atau ini P kuadrat per R, atau V kali I. Jadi antara tiga variabel itu, V atau R. Sebenarnya cukup hafalin satu rumus aja, sisanya tinggal pakai hukum Ohm. Yang ini. Nanti pasti dapat hasil lainnya. Oke. Jadi itu tadi daya disipasi. Ini daya. Nah, kalau ngitung energi listrik gimana? Kalau ngitung energi listrik itu bisa dari daya. Daya itu kan energi per waktu. Jadi energi daya kali waktu. Jadi energi listrik kita simbolkan W gitu ya, sama dengan daya dikali T. Jadi tergantung berapa lama arusnya ngalir. Makin lama arusnya ngalir, berarti energi yang terbuang dari resistor ini akan makin gede juga. Gitu jadi. Oke, jadi tadi adalah penjelasan mengenai variabel-variabel yang terlibat di dalam rangkaian listrik. Nanti untuk penyelesaian soalnya, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Oke, kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.